Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini Allah Jalla wa Ala kembali memudahkan kita sekalian untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Fikih ASN dan Karyawan karya Al-Ustaz Amin Al-Bait Hafizahullah Jalla wa Ala. Dan tema hari ini sedikit akan membahas terkait tentang hukum meminta pekerjaan. Apakah dibolehkan atau hukumnya sama seperti meminta-minta? Iya. Jadi ini jamaah sekalian yang akan kita bahas. Penulis kitab mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Islam menekankan agar umatnya tidak meminta-minta. Bahkan jamaah banyak dalil yang melarang kita untuk meminta-minta. Kalau minta dalam masalah harta, jelas hukum asalnya tidak dibolehkan kecuali bagi orang-orang yang dikecualikan. Seperti contoh fakir miskin yang memang dia butuh harta misalkan, atau meminta-minta kepada pemerintah, itu beda. Tidak. Tapi kalau jamaah sekalian minta diambilkan sesuatu, bukan minta harta, maka yang terbaik jangan. Yang terbaik jangan. Tolong ambilkan buku, ya. Yang terbaik dihindari. Karena para sahabat dahulu jamaah sampai pun meminta tolong untuk diambilkan cambuk, kalau mereka masih bisa melakukan sendiri, mereka lakukan sendiri, nggak minta tolong. Itu dulu para sahabat. Kemudian kalau mintanya dalam masalah ilmu boleh, nggak masalah. Untuk bertanya ya, tentang masalah ilmu boleh. Nah ini tanpa silang pendapatnya, tanpa silang pendapat. Kecuali kalau tujuannya apa? Untuk ngetes, untuk menjatuhkan, itu beda lagi nanti. Jadi masalahnya untuk mendapatkan nafkah, seseorang harus bekerja. Sekalipun dengan menjual kayu bakar. Dari Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la an yakhudha ahadukum ahbulahu fayatiyal jabala faji'a bi husmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fastaghniya bi thamaniha khairun lahu min an yas'alan nasa a'tahu aw man'uhu. Sungguh salah seorang di antara kalian dia ambil tali ikatnya untuk mencari kayu bakar. Dia ambil ya, setelah tali lalu berangkat ke bukit ya. Kemudian pulang membawa spikul kayu bakar, lalu dia jual. Kemudian dia merasa cukup dengan hasilnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada masyarakat. Baik ada yang memberi ataupun tidak. Dia minta-minta misalkan ada yang tidak yang memberikan misalkan, ini tercela. Ada yang memberikan juga sangat tercela, sama-sama tercela jamaah. Sehingga lebih baik cari kayu bakar kemudian dijual. Ya. Tapi nggak boleh ya cari kayu bakar kemudian tebang jati negara. Itu sama saja mencuri, nggak boleh. Artinya dia cari memang kayu bakar yang dibolehkan untuk diambil. Ya, silakan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan mencuri
kayu jati dan lain sebagainya, ini jelas haram ya, tidak dibolehkan. Dan kemudian masalahnya, selanjutnya, bolehkah orang meminta pekerjaan? Maka dalam hal ini ada dua permasalahan yang hendak kita jawab. Yang pertama, apakah mencari kerja termasuk meminta jabatan yang tercela? Apakah mencari kerja termasuk meminta jabatan yang tercela? Yang kedua, apakah meminta pekerjaan termasuk bentuk meminta-minta yang terlarang? Nah, ini yang butuh untuk nanti dijawab. Yang pertama jamaah, mencari kerja apakah termasuk meminta jabatan? Dilihat dari cakupan wewenangnya, pekerjaan di masyarakat ada dua macam. Yang pertama, pekerjaan yang memiliki wilayah. Pekerjaan yang memiliki wilayah. Inilah pekerjaan yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan publik. Seperti kepala dusun, kepala dinas perizinan, dan ya, seterusnya. Nah, jelas ya, kaitannya dengan masalah masyarakat atau maslahat umum. Ya. Makanya masalahnya untuk posisi semacam ini idealnya ditunjuk oleh pihak yang berwenang dengan memperhatikan tingkat kemampuan dan amanah seseorang sesuai pertimbangan yang paling maslahat bagi masyarakat. Dan ini sudah kita bahas ya, 12 prinsip untuk mencari apa? Pejabat ya. Dan penting untuk perhatikan prinsip-prinsip tersebut. Karena masalahnya jelas ya, pekerjaan ini berkaitan dengan maslahat umum. Jadi kalau yang ditunjuk ternyata tidak aman, oh ini bahaya jemaah. Sehingga tidak boleh minta-minta. Ya, tidak boleh minta-minta. Namun jemaah sekalian, bolehkah seseorang mencalonkan diri untuk mendudukinya? Boleh tidak jemaah? Ya. Nah, ini memang jelas masalah terkait maslahat umum. Tapi bolehkah seseorang mencalonkan diri? Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa dalil yang membolehkannya dan ada juga dalil yang melarang. Yang pertama, dalil membolehkan. Nabi Yusuf alaihissalam pernah meminta kepada penguasa Mesir agar beliau dijadikan bendahara negara. Berarti ini dalil dibolehkan minta jabatan. Ya. Qala ja'alni, ia mengatakan qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Surat Yusuf ayat 55. Ya, jadi cek ya ayat 55 surat Yusuf. Jadi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ard. Jadikanlah aku bendahara negara Mesir. Sungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengalaman atau berpengetahuan. Ya. Jadi Yusuf menawarkan dirinya untuk dijadikan bendahara negara. Maka ini dalil yang dijadikan hujjah oleh para ulama bahwasanya minta jabatan itu dibolehkan. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan dirinya agar dijadikan pemangku wilayah kekayaan negara. Ya. Jamaluddin Al-Qasimi beliau mengatakan, wa hadhil ayah aslun fi talabil wilayati kal qada'i wa nahwi liman wathiqa min nafsihi bil qiyami bi huquqihi. Kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi ya, beliau mengatakan, wa hadhil ayah, ayat ini merupakan dalil tentang hukum meminta jabatan, seperti menjadi hakim atau semacamnya bagi orang yang merasa yakin dirinya mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Ya, kalau antum yakin, silakan ajukan diri, boleh. Demikian pula jamaah sekalian disebutkan dalam hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah meminta Nabi SAW agar ditunjuk menjadi pemimpin kaumnya. Lalu Nabi SAW beliau pun mengabulkan. Anta imamuhum waqti bi ad'afihim.
Kamu adalah pemimpin mereka, perhatikanlah orang yang paling lemah. Okay. Jadi ini dalil yang menunjukkan dibolehkan minta jabatan. Kemudian masalah dalil yang melarang. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah menemui Nabi SAW bersama dua orang dari kaumnya. Lalu salah satu dari orang tersebut mengatakan kepada Nabi, beri saya jabatan. Ya Rasulullah, beri saya jabatan. Orang kedua mengatakan dengan permintaan yang sama. Lalu Nabi SAW beliau bersabda, Inna la nuwalli hadha man sa'alah wala man harasa alih. Kami tidak akan berikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapati atau mendapatkannya. Dari orang yang minta itu jangan dikasih. Ya, berarti ini dalil yang menunjukkan larangan minta jabatan. Ya. Dalam ayat yang lain jamaah, Nabi SAW berpesan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, ya Abdurrahman, la tas'al imarah, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Kata Nabi jamaah, beliau memberikan sunahnya nasihat, ya, pesan. Wahai Abdurrahman, janganlah minta jabatan. Jika kamu diberi tanpa memintanya, maka kamu akan dibantu. Dan jika kamu diberi jabatan karena memintanya, maka semua akan diserahkan kepadamu. Ya. Jamaah sekalian, kira-kira di negeri kita atau tempat kita, ada nggak pemimpin yang tidak minta jabatan? Mungkin ada, ya. Cuma sulit mencarinya. Rata-rata apa? Minta-minta. Ya. Bahkan mereka melakukan segala macam cara. Ya. Serangan fajar pagi-pagi, ketuk-ketuk pintu. Jangan lupa, ya, coblos nomor sekian. Nah ini naudzubillah jamaah sekalian. Jadi yang minta-minta nggak boleh dikasih, ya. Yang terjadi ya tadi, kalau dia minta jabatan, Allah nggak bantu, dan urusannya akan diserahkan total kepada orang tersebut. Nah itu bahayanya jamaah sekalian, bahayanya. Sehingga yang ada di kita itu, ya, permasalahannya hanya mengambil mudarat yang sifatnya lebih ringan. Karena rata-rata, ya, apa jamaah, banyak mudaratnya. Sama-sama ada mudarat. Pilihan kita hanya mengambil mudarat yang paling ringan. Paling ringan. Karena rata-rata minta jamaah. Rata-rata minta. Kalau kita ikut pesan Rasulullah, jangan kasih. Tu'til imarata liman sa'ala ilaiha. Jangan kau berikan kepemimpinan kepada orang yang minta-minta, jangan. Cuma sananya nggak ada jamaah. Dan mau tidak mau, ya harus memang pemimpin tersebut dapat dipilih. Entah kita ikut milih dan tidak, salah satunya kan dipilih jamaah. Akan dipilih salah satunya. Ya, itu yang terjadi di tempat kita. Dan jamaah sekalian, dan Nabi SAW juga pernah berpesan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamah hizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, kamu itu orang yang lemah. Kepemimpinan merupakan amanah, dan kelak di hari kiamat akan menjadi kesedihan dan penyesalan, kecuali orang yang menunaikan haknya dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Jamaah sekalian, kalau orang tahu ternyata jabatan itu berat, dijamin gak ada yang minta-minta jamaah. Coba bayangkan di hari kiamat. Ini disampaikan oleh Rasulullah jamaah sekalian, kesedihan dan penyesalan. Kan nyesal. Makanya sepanjang sejarah dari zaman para sahabat, kemudian tabi'in jamaah, jarang minta. Ada nggak yang minta-minta? Nggak ada yang minta-minta. Nggak ada yang minta-minta jamaah. Ada yang minta-minta tapi tolak.
Seperti di zaman Rasulullah ini sahabat, yang minta jabatan 2 orang ditolak, nggak dikasih. Ada tetapi ditolak, nggak dikasih. Iya. Karena jamaah sekalian, ya tadi yang terjadi, kepemimpinan itu bukan menjadikan seseorang dalam artian dia akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi yang ada justru menjadikan apa? Penyesalan. Ya. Makanya kadang-kadang sebagian para sahabat itu ketika ditunjuk mereka juga apa? Ketakutan. Pernah jamaah sekalian sahabat yang berandai-andai ingin dijadikan pemimpin ketika Nabi ingin memberikan apa? Bendera. Itu ketika ingin apa jamaah? Ingin, kalau nggak salah itu menyerang Bani Nadir, ya. Jadi kelompok Yahudi yang mereka dalam artian menentang. Dan ini ketika itu jamaah sekalian di Yaum Khaibar kalau nggak salah, ya. Dan diutuslah Ali bin Abi Thalib. Dan sebelumnya jamaah sekalian, Rasulullah sudah mengabarkan la'utiya dan la'utiyan narayata goda. Sungguh ya, di pagi hari nanti saya berikan bendera kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintainya dan Rasulnya mencintainya. Nah, sehingga para sahabat pun berandai-andai dirinya yang akan diberikan. Sampai Umar yang seumur-umur tidak pernah meminta jabatan, tetapi di malam tersebut beliau berandai-andai kalau dirinya yang diberikan. Karena masya Allah jemaah ini luar biasa, akan peperangan tersebut akan dimenangkan lewat seorang sahabatnya yang diberikan bendera tersebut. Tapi selain dari itu jemaah, mereka tidak berharap. Ada segelintir tapi ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jemaah kesimpulannya bahwa pada asalnya seseorang tidak diperkenankan untuk meminta jabatan. Sebagai bukti menyadari kelemahan dirinya. Namun jika dia merasa yakin mampu menjalankan amanah tersebut, sementara dia juga melihat banyak orang yang tidak amanah, maka dia boleh mengajukan diri untuk menjadi pemimpin. Nah, ini kalau misalkan dia tahu dirinya amanah dan dia mampu. Banyak orang yang ya, mungkin minta-minta yang mereka pada hakikatnya tidak amanah, bahkan tidak ahlinya, ya tidak ahlinya misalkan. Maka silakan antum ajukan, tidak masalah. Al-Imam An-Nawawi beliau menjelaskan terkait hadis Abu Dzar di atas. Beliau mengatakan, "Hadzal hadis aslun 'azimun ijtinabil wilayah. La siyama liman kana fihi dha'fun 'anil qiyam bi wadha'ifi tilkal wilayati." Jadi kata Imam An-Nawawi ketika mengomentari hadis Abu Dzar, beliau mengatakan hadis ini merupakan dalil utama yang menunjukkan anjuran menjauhi jabatan. Terlebih bagi orang yang lemah, tidak mampu melaksanakan tugas jabatan tersebut. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin beliau juga mengatakan, "Annal insana idza ra'a min nafsihi annahu ahaqqun nas wa awfan nas bi hadhihi al-wadhifah falahu talabuha wa hadzal wajhu ahsan." Apabila seorang merasa dirinya lebih berhak dan paling mampu dalam menjalankan tugas tersebut, maka dia berhak memintanya. Dan ini merupakan penjelasan yang paling bagus. Jadi kalau misalkan dia merasa dirinya amanah, silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Ya, harus tahu diri, ya, harus tahu diri. Kenapa? Tanggung jawabnya berat. Tanggung jawabnya berat. Kemudian masalah pertanyaan yang kedua, atau yang kedua masalah jenis pekerjaan yang kedua, pekerjaan yang tidak memiliki wilayah. Dalam arti pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik, sehingga posisinya hanya sebagai pelaksana harian, seperti sekretaris, staf kantor, security, teknisi, dan semacamnya. Untuk pekerjaan semacam ini sama sekali tidak memiliki wilayah, sehingga tidak ada hubungannya dengan kebijakan publik. Karena itu mendaftarkan diri di pekerjaan semacam ini bukan termasuk meminta jabatan, nggak termasuk. Termasuk juga pekerjaan di perusahaan swasta, sekalipun dia memiliki posisi di perusahaan tersebut,
namun posisinya tidak ada kaitannya dengan kebijakan publik, meskipun dia bisa mengatur kebijakan perusahaan. Seorang direktur perusahaan swasta yang bergerak di bidang konsumer, misalnya, dia tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan pangan negara, enggak. Apakah meminta pekerjaan di bidang seperti ini termasuk minta-minta yang terlarang? Jawabannya masalahnya terdapat banyak dalil yang melarang meminta-minta harta dari orang. Di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Nabi bersabda, "Man sa'alan nasa amwalahum takaththuran fa innama yas'alu jamran falyastaqilla aw liyastaqtir." Siapa yang meminta harta dari orang lain untuk dikumpulkan, maka hakikatnya dia meminta bara neraka. Jika mau diperbanyak silahkan, mau dihentikan ya silahkan, silahkan. Ya. Apakah jamaah sekalian meminta pekerjaan termasuk hal ini jamaah? Ada beberapa dalil yang mengisyaratkan bahwa meminta pekerjaan bukan termasuk bentuk meminta-minta yang tercela. Karena pada hakikatnya mencari pekerjaan sama halnya menjual jasa. Sehingga meminta pekerjaan sama dengan menawarkan jasa itu kepada orang lain. Sebagaimana orang yang menjual barang lalu dia menawarkan kepada orang lain. Ya, jadi ya bukan minta-minta ya, tapi tawarkan jasa. Ya, dibeli ya silakan, tidak ya silakan. Seperti orang jual beli ya. Jadi nggak termasuk, tidak termasuk. Kata penulis kitab, kita akan melihat beberapa ayat yang mengisyaratkan hal itu. Yang pertama, akad ijarah yang dilakukan Nabi Musa dengan mertuanya. Setelah Musa tiba di rumah dua gadis Madyan, beliau ditawari oleh orang tuanya. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ana an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyukka 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin. Sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu genapkan 10 tahun maka itu adalah tambahan dari kamu, dan aku tidak hendak memberatkan kamu, dan insyaallah kamu akan menilai aku termasuk orang-orang yang baik. Lalu dijawab Nabi Musa, qala dzalika baini wa baina ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqul wakil. Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu yang aku gunakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi apa yang kita ucapkan. Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan keterangan Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i fa dzakarallahu anna nabiyyan min anbiya'ihi ajjara nafsahu hijajan musammatan malaka biha bid'a imra'atin fadalla ala tajwizil ijarati. Salah satu nabinya yang mempekerjakan dirinya selama sekian tahun untuk dijadikan mahar dalam rangka menikahi putrinya, itu menunjukkan atau ini menunjukkan bolehnya akad ijarah. Ya, sehingga jamaah sekalian, nah ini bukan minta-minta ya. Jadi ijarah itu ya sama seperti jual beli. Ya. Nah, sehingga jamaah saat Musa menikah dengan putri Syekh Madyan, beliau tidak memiliki mahar. Lalu beliau tawari bekerja selama 8 sampai 10 tahun, dan Musa menerima tawaran itu. Jamaah sekalian, kalau orang bekerja selama 8-10 tahun, kira-kira bayarannya berapa? Taruhlah setahun, taruhlah sebulan berapa? 1 juta. Kali setahun berapa juta jam? 12 juta kali 8 tahun. Itu maharnya. Jadi bukan seperangkat alat sholat ya. Jadi maharnya masya Allah biasa aja mah. Dan kita kadang-kadang baru ketemu di jalan maharnya seperangkat alat sholat. Makanya nikah 3 bulan selesai. Nah, jadi kalau maharnya berat, kadang-kadang jamaah orang berpikir ya, oh nikah ternyata masya Allah luar biasa. Tapi sekali lagi yang akhwat tidak boleh memberatkan ya. Kenapa? Semakin mudah maharnya maka semakin barokah. Jangan dipersulit. Artinya apa? Sesuaikan dengan kemampuan calon suami.
Jadi gini masalah mahar itu, kalau dia mampu misalkan maharnya 1 M, boleh tidak jamaah? Boleh kalau bagi dia mudah. Pendapatannya sebulan 3 miliar, misalkan maharnya 1 M, oh kecil buat dia. Tapi kalau bagi seseorang yang mungkin jamaah gajinya sebulan 3 juta, kemudian minta mahar 10 juta, ini nggak pantas. Jadi artinya apa? Sesuaikan dengan kemampuan calon suami. Tidak boleh memberatkan. Semakin mudah, semakin berkah. Dan tentunya masalah nikah itu yang diharapkan berkah, bukan apa? Bukan malah apa jemaah? Malah petaka. Nikah ternyata masya Allah, ya, ngurusi utang setelah itu repot jemaah. Jadi mudahkan, dimudahkan. Kemudian masalahnya, begitu pula Musa menawarkan kepada Khidir untuk minta upah. Saat Khidir dan Musa memasuki sebuah kampung, mereka melewati tembok yang mau roboh. Kemudian tembok itu dibangun ulang oleh Khidir. Seusai menyelesaikan pekerjaan, Musa berkata kepada Khidir, "Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Musa berkata, "Mengapa kamu tidak meminta upah terhadap kerjaanmu itu?" Kerjaanmu itu, ya. Al-Bukhari menyebutkan ayat ini dalam sahihnya, lalu beliau beri judul bab idza sta'jara ajiran ala an yuqima ha'itun yuridu an yanqud jaza. Bab jika ada seorang yang mempekerjakan orang lain untuk mendirikan tembok yang mau roboh, hukumnya boleh. Ya, jadi yang masalahnya enggak termasuk, ya. Minta pekerjaan itu tidak termasuk apa minta. Meskipun pada umumnya yang menawarkan adalah orang yang butuh tenaga, lalu dia mencari orang lain yang bisa bekerja di tempatnya, namun tidak salah jika ada orang yang butuh penghasilan lalu dia mencari pekerjaan. Ya, pasang apa namanya itulah, butuh jasa bangun rumah, tidak masalah. Butuh jasa cuci motor, boleh. Dan ini bukan termasuk minta-minta, tapi menawarkan jasa, sama seperti jual beli. Itu pula masalahnya sebelum tadi bahwasannya kalau sebagian kita mungkin merasa mampu, ya, dan dirinya amanah, boleh untuk menawarkan diri untuk diberikan jabatan. Tapi jamaah sekalian, kalau tahu dirinya tidak amanah, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Ingat, jabatan itu kesedihan dan apa jamaah? Ya, kesengsaraan di hari kiamat. Nah, sehingga jangan coba-coba kalau tidak amanah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, ini beberapa hal terkait tentang hukum meminta pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka pertanyaan. Ya, dipersilakan. Kemudian sama pertanyaan ditanya doang. Bagi jemaah yang mahasiswa yang mau pertanyaan dulu silakan. Jadi Iwan saya ini kemarin. Ada pertanyaan dan bagaimana fungsinya kerja karyawan jadi bagi hasil atau presentase konsep dalam ibarat tanpa diberi dari pokok apa yang dilakukan di presentase atau bagi hasil atau presentase dari ujian tanpa diberi pokok apa itu. Diulang dari pertanyaan nih. Dari awal pertanyaan coba. Pertanyaan diulang dari awal. Bagaimana jika karyawan hanya diberikan bagi hasil? Loh, kau karyawan? Karyawan bagi hasil. Ya, hanya diberikan bagi hasil atau persentase dari omset dan usaha tanpa diberi dari pokok. Ya, jamaah sekalian, ada seorang dia punya usaha, kemudian cari karyawan. Karyawannya digaji dari apa? Omset penjualan. Ini bukan mudharabah berarti.
Kalau mudharabah itu gini ya masalahnya, ada orang punya modal, kemudian serahkan ke orang lain, dia ngelola. Awalnya bukan. Dia cari bekerja, tetapi digaji dari apa? Omset. Omsetnya misalkan sehari 3 juta. Berapa persennya tadi? Nggak ada. Ini ya masalahnya. Jual beli jasa itu harus jelas. Kalau bayarannya nggak jelas nggak boleh, haram. Haram nggak boleh jemaah. Kenapa? Jual beli jasa itu seperti jual beli. Jadi harus ada kejelasan. Jadi jasanya apa, bayarannya berapa, itu harus. Kalau misalkan dia tawarkan, kamu bekerja di tempat saya, gajinya ini tergantung pendapatan. Itu nggak boleh. Tapi harus ditentukan. Sebulan 3 juta. Harus jelas. Kalau nggak jelas nggak boleh. Atau misalkan jamaah, ada orang nyewakan rumah. Itu dijelaskan sebulan 300.000. Tapi kalau misalkan ya sudah, nanti kamu sewa kios, bayarannya tergantung keuntungan antum ketika jualan. Itu nggak boleh. Harus jelas berapa jasanya, ya, kemudian apa sih jasanya. Karena ini jual beli jasa seperti itu. Jadi seperti itu nggak boleh. Allah Allah. Kalau pertanyaannya ini biasanya berlaku pada sales. Jadi kalau ada barang, mereka merekrut sales untuk menjual barangnya, kemudian sales itu hanya digaji dari persentase penjualan. Misalnya saya laku 10, saya dapat berapa persen dari penjualan saya barang itu. Ya, coba sendirian. Kalau dalam artian misalkan seperti tadi sales, Pak, antum jualkan barang ini, nanti berapa yang antum jual, kamu dapat sekian persen. Misalkan, itu tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Jelas. Dapatnya berapa persen? Pokoknya 20%. Entah misalkan lakunya 3, 4, tetap 20%. Oh tadi berapa? Nggak jelas kan? Itu nggak boleh. Jadi tentukan berapa persen, misalkan 20% dari pendapatan. Boleh. Ini persentase ada persentase dari omset. Berarti ini artinya ada persentase yang sudah ditentukan. Ada nilai persen yang sudah ditentukan, kemudian baru mereka akan dibagikan omset. Ini gini Mas Handian, kalau misalkan ada kejelasan berapa persen dan nanti pendapatnya sekian misalkan, tidak masalah. Tapi kalau misalkan tidak ada kejelasan, maka tidak dibolehkan. Seperti itu. Allah Allah. Iman dulu ada yang mau tanya aku. Fadhal. Bagaimana hukumnya jika kita memulai pekerjaan dari orang dalam dan memberi dibayar pada orang sebelum dan orang? Bentar. Bagaimana? Apa tadi? Bagaimana hukum Islam tentang pekerjaan yang diperoleh melalui orang dalam yang memberi dibayar uang pada orang? Bagaimana hukum mendapatkan pekerjaan karena memberikan imbalan kepada orang dalam? Berarti disederhanakan pertanyaan, bagaimana hukumnya nyokok untuk mendapatkan pekerjaan? Jawabannya masalahnya ar-rasi wa mutasifin. Nah, jadi orang yang nyokok dan yang disokok neraka. Ini jawabannya. Nggak boleh, haram.
Ya. Tapi kalau misalkan dia sudah masuk pertanyaannya, ya, sekarang perlu tahu apakah gajinya halal. Ini mahalul khilaf, silang pendapat di kalangan ulama. Syekh bin Baz mengatakan kalau memang dia sudah ahli, ya, dan layak di situ, gajinya halal. Tapi dia berdosa. Kenapa? Nyokok. Tapi sebagian yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin belum memperinci. Kalau ingin halal, sampaikan kepada bagian personalia. Pak, dulu saya masuk di sini, saya nyokok. Serahkan kepada dia. Kalau dia mengatakan, oh, tidak masalah, antum sudah dekat dengan anak, nggak masalah. Misalkan, berarti halal, silakan, tidak masalah. Tapi kalau dipecat setelah itu, ya sudah, antum keluar. Dan walau jamaah sekalian, kalau anda lebih condong pendapat Syekh Muhammad dan Shalih Al-Utsaimin, jadi sampaikan, biar anda tenang, sampaikan saja. Setelah ada kejelasan, silakan kerja di situ. Kalau dipecat ya sudah, tidak masalah. Ya. Tapi memang mengatakan Syekh bin Baz mengatakan apa? Selagi antum sudah ahli di situ, ya hal-hal saja. Cuma berdosa awal masuknya saja, seperti itu. Tapi kalau anda sendiri, supaya lebih tenang, sampaikan saja seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari orang Arab, kalau hanya memperoleh kerja dari Allah saja, tapi kan tidak memberikan, tapi sebenarnya tidak memberikan ibadah kepada orang tersebut. Kalau apa? Mendapat kerja dari orang Arab, tapi mungkin tidak memberikan ibadah. Oh, nah. Ada seorang jamaah sekalian, dia bekerja di situ karena ada orang dalam. Ya. Ternyata yang yang tes itu tidak hanya dia sendiri, banyak orang misalkan. Ya. Ternyata dia diloloskan gara-gara apa? Ada orang dalam. Misalkan, kan sama seperti itu kan? Boleh tidak jamaah? Jawabannya, kalau misal sebenarnya dia itu nggak berhak, secara persyaratan tidak terpenuhi, ujian pun gagal. Kemudian karena ada orang dalam dimasukkan, maka ini nggak boleh. Berarti apa? Mengambil hak orang lain. Gara-gara ada orang dalam, kemudian ya akhirnya apa? Yang berhak, yang syarat-syarat terpenuhi, ujiannya pun lulus, tapi kalau ada orang dalam, akhirnya disingkirkan. Dia mengambil hak orang lain, itu nggak boleh. Itu dibolehkan jemaah. Cuma kalau misalkan dia berhak, ya masalah tidak masalah. Sehingga dilihat ya kondisinya apakah berhak atau tidak seperti itu. Allah Akbar. Kalau misalnya hanya memperoleh informasi dari luar dalam, hanya apa? Jadi memperoleh informasi dari orang dalam saja, dapat. Tidak masalah. Itu tidak masalah. Yang penting dia ujian dalam artian jujur. Ada informasi kemudian dia daftar, ya, tes dan saat terpenuhi masuk, tidak masalah. Perkara dalam artian ternyata orang dalam tersebut memberikan kemudahan, tapi dia nggak minta, urusan dia sendiri dan nggak perlu tanya. Yang penting daftar resmi, jujur. Ya, perkara nanti kok dimudahkan urusan dia, seperti itu. Wallahu a'lam. Banyak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus seperti itu, Ustaz. Jadi yang pertama sebagai pemberi pekerja, dan yang kedua adalah pekerjanya. Nah, yang pertama akan memberikan bonus di luar gaji pokok, misalnya berupa menginap 1 malam di hotel A, gitu ya, atau dengan maksimal uang 1 juta. Dan ada klausul jika perusahaan jika menyesuaikan kondisi keuangan perusahaan. Apakah hal tersebut termasuk perjanjian yang jelas atau masih belum jelas? Nah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah, ada suatu perusahaan untuk memberikan motivasi kepada pekerjanya, kemudian memberikan apa? Bonus. Bonusnya tadi, kalau mungkin kerjanya sesuai dengan target,
dapat bonus nginep di hotel atau uang sekitar 1 juta. Tapi ini dikaitkan dengan apa? Kemampuan perusahaan. Ya. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Jawabannya boleh, tidak masalah. Karena ini sifatnya hadiah. Hadiah itu jamaah sekalian, goror pun tidak masalah. Asal kasih hadiah dibungkus, nggak tahu jamaah. Boleh tidak? Boleh. Karena hadiah itu bukan jual beli. Kalau jual beli itu harus jelas. Ini kan ingin memberikan hadiah. Nah, sifatnya apa? Goror pun tidak masalah. Bahkan ketika tadi, kalau kamu rajin kerja nanti dapat bonus. Itu saja sudah. Nggak disebutkan apa hadiahnya, boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena hadiah itu bukan jual beli. Hanya sifatnya apa? Berderma. Sehingga ketika ada goror di dalamnya maka tidak masalah. Sehingga akadnya tidak masalah. Bagi tadi jelas, ya, akadnya jelas. Ya, sehingga tidak masalah, ya, tidak masalah seperti itu. Wallahu a'lam. Berikutnya dari awal, bagaimana sikap yang harus kita lakukan apabila memiliki atasan yang boleh? Ya, apa yang harus kita lakukan apabila memiliki atasan yang zalim? Rasulullah sudah bersabda, "Unsur zalimah wa madluman." Tolonglah orang yang berbuat zalim dan yang zalim. Menolong orang yang berbuat zalim, bagaimana caranya, jemaah? Kasih nasihat. Cegah kezalimannya. Ya. Adapun yang dizalimi ya gampang, ya. Nah, kita bela itu. Kita tolong. Adapun yang mendolimi tadi berikan nasihat, kemudian cegah kezalimannya. Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah apa? Dengan tangannya. Kalau tidak mampu, cegah dengan lisan. Kalau tidak mampu, cegah dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah serendah-rendahnya iman. Artinya jamaah harus diingkari karena itu kezaliman. Bagaimana caranya? Ya, lihat kondisi. Karena yang diingkari pemimpin. Pemimpin itu jemaah punya sifat maunya memimpin, maunya memberikan nasihat. Nggak boleh nasihati. Sehingga nasihati dengan cara apa jemaah? Dengan cara seolah-olah tidak nasihat atau bukan nasihat. Gimana cara? Mungkin bisa minta orang lain atau mungkin dengan bertanya, "Pak, kok saya kemarin dengar katanya nggak boleh berbuat zalim. Ini benar nggak ya?" Bisa orang tanya-tanya saja. Barangkali dia sadar jamaah. Karena kalau langsung disampaikan, "Oh, zalim itu nggak boleh, kamu itu ini," mungkin nggak terima. Atau kalau misalkan ada orang yang dekat dengan dia, sampaikan kepada orang yang terdekat untuk memberikan nasihat. Tapi tetap jamaah sekalian, kalau tadi ya karyawannya tahu, harus diingatkan, tidak boleh dibiarkan. Ya, tidak boleh dibiarkan seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana yang mau bertanya lagi? Ya, tadi yang hadiah tadi ya memang hampir apa namanya? Nggak jelas ya. Tetapi nggak masalah karena itu sifatnya hadiah. Ya, jadi nggak jelas pun nggak masalah. Ya, karena memang yang kedua tadi apa? Sesuai dengan kondisi perusahaan. Berarti kan itu nggak jelas juga. Tapi nggak masalah karena memang itu sifatnya hadiah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana hukum mencari pekerjaan lain secara diam-diam ketika kita masih bekerja di perusahaan tersebut? Nah, ya jamaah sekalian, apa hukum mencari kerjaan di tempat yang lain padahal dia statusnya karyawan perusahaan yang lain? Jawabannya nggak boleh, kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin. Sahih jamaah. Sudah pernah kita bahas di bab apa, di fikih apa? Kayaknya fikih kontemporer ya. Pernah dibahas jamaah. Kenapa? Karena orang yang bekerja itu berarti waktunya sudah terikat. Sudah terikat. Ya. Dan tentu jamaah ketika dia mau bekerja di situ sudah ada persyaratan. Kontrak misalkan 3 tahun, kontrak 2 bulan, ya. Maka seorang muslim, kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu terikat dengan syaratnya.
Sehingga tidak boleh dia mencari pekerjaan sedangkan kondisinya terikat, kecuali diizinkan. Ya. Oh ya silahkan kamu cari dulu, boleh. Tapi kalau diam-diam, ini namanya nggak amanah, nggak boleh. Bahkan kalau seandainya ada seorang diam-diam pas di waktu kerja dia cari kerjaan yang lain, dapat untung itu kasihkan kepada siapa? Yang mempekerjakan antum. Kecuali disampaikan kemudian dia mengatakan, oh ya bagi dua, itu nggak masalah. Dengan catatan tidak terbengkalai pekerjaan yang pertama. Kalau sampai terbengkalai nggak boleh, seperti itu. Nah, sehingga artinya minta izin saja, sampaikan, Pak, mohon maaf, saya ingin cari kerjaan yang lain, boleh tidak? Mungkin di sidang langsung. Kalau cuma freelance itu, jadi kerjakan di luar jam kerja, contohnya kerjaan Senin sampai Jumat, freelance-nya itu kerjakan Sabtu dan Kamis. Kemudian cari kerjanya di waktu-waktu libur gitu. Tergantung persyaratan tadi. Kan ketika antum bekerja di situ ada persyaratan kan, kontrak 3 tahun. Berarti artinya sudah siap selama 3 tahun tidak akan bekerja di tempat yang lain. Ya, ternyata ingin membatalkan diam-diam, itu masalah. Makanya minta izin kalau misalkan dalam artian sudah nggak cocok dan ingin cari kerjaan yang lain, ya sudah sampaikan saja. Ya. Kenapa? Samanya tadi berkhianat itu nggak boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Kecuali gini, pekerjaannya nggak terikat. Ya, artinya antum misalkan kerja di situ, memang nggak ada ikatan, tidak ada kontrak. Nah, itu bebas, nggak masalah. Tapi kalau ada kontrak, berarti kita sudah siap selama sekian tahun kita nggak boleh bekerja di tempat yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya premi asuransi jiwa hari tua yang diberikan perusahaan? Saat ini saya telah pensiun dan mendapatkan premi asuransi dari lembaga swasta. Apakah boleh dimanfaatkan untuk sendiri atau harus disalurkan kepada yang berhak? Diulang tadi. Ulang ya. Bagaimana hukumnya premi asuransi premi kerjanya apa dulu, Mbak? Oh, apa asuransinya toh? Ini asuransi kan? Jaminan tua yang diberikan perusahaan. Saat ini saya telah pensiun dan mendapatkan premi asuransi dari lembaga swasta. Apa kerjanya apa? Kalau sudah menjelaskan, mungkin dia tadinya mungkin kerja swasta, tapi boleh dijaminkan asuransinya pensiun dari banyak oleh perusahaan asuransi. Kalau gini, kalau SN kan ada taspen, kalau SN ada taspen. Ini mungkin tapi buat apa nih? Tapi perusahaan swasta. Mungkin kalau gampangnya dulu prudensial atau beberapa perusahaan dari prudensial. Ya jamaah sekalian, kalau ada seorang bekerja di perusahaan swasta, kemudian ternyata diasuransikan, ya. Apakah ketika pensiun kemudian boleh dia mengambil dana asuransinya? Jawabannya boleh, tapi sebatas premi yang pernah disetorkan. Tidak boleh lebih dari itu. Artinya gini, dia bekerja di tempat tersebut selama 10 tahun. Potongan setiap bulan 100.000. Berarti kali 10 tahun berapa? 100.000 kali 10 tahun. 12 juta ya. Berapa? 1.200.000 kali 10 tahun. Ya sudah, segitu aja. Kalau lebih dari yang kita setorkan, berarti itu riba. Ya. Maka lebihnya salurkan untuk fasilitas umum. Jadi dia hanya berhak dengan apa? Dengan premi yang belum pernah disetorkan. Lebih dari itu nggak boleh diambil, karena termasuk riba. Ya, Fudail bin Ubaid mengatakan kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang memberi manfaat itu riba. Nah, jelas sifat uang yang kita setorkan, kita depositkan itu sifatnya apa? Piutang. Nah, sehingga kita berhak mengambil sejumlah uang yang pernah kita setorkan. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Beda kasusnya kalau misalkan sifatnya hadiah, itu beda.
Kalau ini kan bukan. Kita punya tabungan, kemudian dapat tambahan. Jadi ini hadiahnya sifatnya apa? Hadiah karena kita punya tabungan, maka termasuk riba. Tapi kalau murni hadiah boleh. Murni hadiah tidak masalah seperti itu. Tapi ini bukan. Tapi tambahan gara-gara utang, maka tidak dibolehkan diambil yang lebih dari apa yang pernah disetorkan seperti itu. Wallahu a'lam. Menurutnya jika kita belanja online, kemudian tagihannya dibayarkan secara transfer, tapi ternyata setelah transfer itu kita mendapat diskon secara otomatis. Yang dimana diskonnya tidak bisa diatur atau dan itu berlaku untuk semua jenis bank yang terdaftar di marketplace. Itu apa boleh digunakan diskon itu? Enggak, pertanyaannya dia punya tabungan tidak? Kalau melihat ini sebenarnya tidak, jadi dia hanya transfer. Kemudian setelah transfer dia enggak. Nah, dia diskon ini dari mana? Ini masalah dari bank kan? Dari bank kan? Dari marketplace-nya apa dari bank? Gini, kalau kita belanja seperti di Indomaret dan misalkan di Superindo dan lain sebagainya, itu biasanya disuruh kalau antum mau transfer lewat bank ini dapat diskon. Berarti itu diskon dari bank. Dan kalau kita punya tabungan di bank tersebut berarti ini riba. Jadi perlu didudukan diskon ini dari siapa? Apakah disyaratkan lewat bank tertentu? Nah. Biasanya enggak. Biasanya ada yang iya, ada yang tidak. Iya. Jadi gini, kalau diskon ini dari marketplace, maka dilihat apakah dia punya tabungan di marketplace tersebut seperti ShopeePay. Kalau dia tidak punya tabungan, misalkan di marketplace tersebut dan itu hadiah dari marketplace misalkan, maka itu murni hadiah. Dan kalau murni hadiah berarti boleh, nama masalah. Tahabu, saling belilah hadiah, maka kalian saling cinta menyintai, maka tidak masalah. Nah, sehingga ini perlu didudukan dulu, hadiah itu dari siapa? Kalau dari pertanyaan ini, yang bersangkutan membayarnya secara transfer, terus kemudian ini ada diskon yang berlaku untuk semua jenis bank yang kalau transfer kan? Ya. Kalau transfer kan? Kalau nggak transfer? Jadi memang gini jamaah sekalian, ada bank-bank yang memang kerjasama dengan apa? Marketplace dan sebagainya, dan mereka mensyaratkan kalau nanti transfer lewat bank kami nanti kasih diskon. Jadi hakikatnya yang ngasih diskon adalah bank. Nah, maka kalau misalkan kita punya tabungan di bank tersebut, berarti ini hadiah dari bank. Kalau hadiah dari bank itu namanya riba. Tapi kalau murni dari marketplace dan kita tidak punya tabungan di marketplace, maka boleh. Nah, tapi Allah sama sekalian, kalau anda lebih condong kayaknya ini dari bank ini, sehingga hindari. Kalau ternyata misalkan nggak bisa itu otomatis, maka caranya gini, kalau otomatis dikasih diskon seperti itu, berarti anggap saja uang kita yang di bank tersebut sudah berkurang. Diskonnya nggak dihitung jemaah. Yang harusnya misalkan bayar 100.000, tapi karena ada diskon jadi 80.000, maka anggap saja 20.000 itu bukan uang kita. Terus bagaimana? Salurkan untuk fasilitas umum, selesai seperti itu. Allahu a'lam. Dari mana ada yang mau tanya? Ustaz, kalau di posisi kita berjualan, pembeli memberikan uang katakanlah 100.000 rupiah, dan dia berbelanja kurang dari 50.000, misal 20.000. Tapi penjual ini nggak merasa bahwa uang yang diberikan itu 50.000. Nah, alhasil dikembalikan 30.000. Nah, posisi pembelinya merasa bahwa tadi saya perasaan memberi uang 100.000, jadi dia juga nggak yakin 100%. Nah, balik lagi si penjual merasa bahwa
dia menerima 50.000. Nah, setelah itu selesai, si pembeli akhirnya mengalah. Oh iya, barangkali memang uang yang saya berikan 50.000. Selesai. Setelah itu si penjual menemukan uang 100.000. Wah, jangan-jangan benar ini uang yang pembeli tadi. Sementara dia sendiri nggak tahu siapa itu pembelinya, dan kemungkinan besarnya mungkin tidak ketemu lagi, atau ketemu pun lupa wajahnya dan lain sebagainya. Intinya bagaimana sikap penjual yang sebaiknya dalam kasus tersebut. Ya, barakallahu. Waalaikumsalam. Ya, masalah dari pertanyaan tadi, si penjual tidak mungkin mengetahui atau menemukan pembeli tersebut. Maka hanya satu caranya, Mas. Silahkan sedekahkan atas nama pembeli tersebut. Nah, datang ke masjid, masukkan kotak amal, bismillah, ya Allah, ini sedekah pembeli kemarin misalkan. Walaupun nggak tahu namanya, ada masalah. Yang penting intinya niatkan atas nama orang tersebut. Sampai apa tidak jamaah? Insya Allah sampai. Allah yang akan menyampaikan. Ya. Jadi ya tidak boleh kemudian diambil sendiri, nggak boleh. Kecuali kalau dia miskin, sedekah untuk dirinya, itu boleh. Ya, tapi kalau tidak, ya sudah, sedekahkan atas nama orang tersebut. Dan insya Allah jamaah sudah terlepas setelah itu jamaah. Allahu a'lam. Iya. Allahu a'lam. Ya, cukup ya. Ya. Demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.